Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari kelima. Kita akan membahas satu atau salah satu bentuk kalimat yang unik lagi ya teman-teman selain inversi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nama kalimatnya adalah double komparatif. Nah, tapi double komparatif ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibilang materi hari ini adalah salah satu materi TOEFL yang paling mudah. Oke. Nah, jadi langsung saja apa itu kalimat double komparatif? Nah, sebelum kita ke kalimat double komparatifnya, teman-teman, kita bahas dulu komparatifnya dulu ya, karena kemarin kita sudah singgung sedikit tentang komparatif ini, lebih tepatnya di inversi penanda yang nomor keempat. Nah, komparatif itu adalah caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya caranya kita bilang lebih dari, teman-teman. Nah, bisa pakai more than, bisa pakai than. Nah, contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet is. Nah, di sini artinya Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, kemudian bisa juga setelah than itu diikuti subjek predikat ataupun subjek predikatnya diinversi juga boleh, teman-teman, tidak masalah seperti ini, gitu ya. Nah, jadi untuk bilang lebih dari kita bisa pakai more than, bisa pakai are than. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan kita pakai more, kapan kita pakai are untuk menambahkan arti lebih, lebih tepatnya ke kata sifat gitu ya. Nah, jadi untuk bilang lebih tadi bisa pakai more, bisa pakai are. Kita menggunakan more, teman-teman, untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat atau kadang ke kata keterangan ya. Ketika kata sifatnya itu memiliki lebih dari satu suku kata, alias dia panjang, teman-teman. Ya, misalnya kata expensive. Expensive itu ada tiga suku kata, yaitu expensive. Ada expense sama shift, teman-teman. Gitu ya. Jadi tiga. Yang pertama X, yang kedua pen, yang ketiga adalah shift. Contoh lain adalah important ya. Jadi ada import sama ent ya teman-teman. Jadi tiga lebih dari satu suku kata. Nah, untuk bilang lebih mahal misalnya ya kita bilangnya more expensive. Untuk bilang lebih penting, more important. Jadi sesederhana itu. Nah, tapi kalau yang teman-teman ingin tambahkan arti lebih itu, kata sifatnya hanya punya satu suku kata, atau kalau dibaca itu sekali pengecapan ya teman-teman. Misalnya adalah tinggi. Tinggi itu bahasa Inggrisnya tall. Nah, untuk bilang lebih tinggi, taller. Jadi bukan more tall ya, tapi taller, teman-teman. Cukup tambahkan akhiran er saja. Seperti itu. Oke, jadi atau kalau dua suku kata juga boleh. Ya, tapi yang berakhiran y, teman-teman. Contohnya adalah mudah, bahasa Inggrisnya easy. Nah, untuk bilang lebih mudah, bahasa Inggrisnya easier. Seperti itu. Atau contohnya yang kelihatan ya teman-teman yang tertulis misalnya di layar, teman-teman bisa perhatikan misalnya yang pertama ada sama-sama kita mau bilang besar. Teman-teman bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, bedanya kalau large itu kan kalau bacanya cuma sekali kecap ya, teman-teman, sekali buka mulut atau disebutnya satu suku kata. Nah, untuk bilang lebih besar menggunakan large, maka teman-teman cukup tambahkan akhiran er saja, jadinya larger. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman pakai besarnya itu massive karena dia punya dua suku kata alias lebih dari satu suku kata ya, maka pakainya more, teman-teman. Jadinya more massive. Nah, kemudian contoh berikutnya, misalnya mau bilang murah, teman-teman bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Bedanya kalau cheap itu cuma sekali baca ya, atau satu suku kata, teman-teman. Kalau inexpensive itu ada empat suku kata, yaitu in, kemudian ex, kemudian pen, kemudian save. Nah, untuk bilang lebih murah pakai cheap, teman-teman cukup tambahkan R saja di akhir kan, jadinya cheaper. Sedangkan kalau teman-teman pakainya inexpensive, maka pakainya more ya. Jadinya more inexpensive, lebih murah. Seperti itu. Dan yang terakhir contohnya misalnya kita mau bilang gila gitu ya. Nah, gila itu tidak selalu negatif ya, teman-teman. Sesuatu yang tidak bisa kita percaya, misalkan fenomena alam yang luar biasa juga bisa kita sebut dengan hal gila gitu ya. Nah, jadi untuk bilang gila teman-teman bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Ya. Nah, sama-sama dua suku kata. Bedanya kalau crazy dia berakhiran y, kalau insane tidak, teman-teman. Nah, dua suku kata berakhiran y, kalau kita mau tambahkan arti lebih kata sifatnya ini ya, maka tambahkan r saja. Jadinya crazier. Sedangkan kalau insane itu nggak bisa pakai r ya, jadinya pakainya more, teman-teman. Karena dia tidak berakhiran dengan huruf y. Nah, jadinya more insane.
Pigilah seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus selalu ingat bahwa di bab grammarnya bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian, teman-teman. Karena masalahnya adalah di vocab, ya. Nah, jadi ada beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang lebih tepatnya kata sifat ya atau adjektif, teman-teman, yang versi lebihnya atau versi komparatifnya itu tidak menggunakan more atau tidak menggunakan er. Nah, ini contohnya saja ya. Jadi beberapa adjectives atau kata sifat itu tidak bisa mendapatkan imbuhan more atau er untuk menambahkan arti lebih karena memang ada kata lain yang menjadi bentuk komparatifnya. Contoh yang pertama ada kata good, artinya baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik itu bukan gooder, apalagi more good ya teman-teman. Tapi ada kata lain yang bentuknya komparatif yaitu better. Jadi better itu sudah bentuk komparatif dari kata good, artinya sudah lebih baik seperti itu. Nah berikutnya ada bad, artinya buruk. Untuk bilang lebih buruk bukan better, walaupun ada ya teman-teman, tapi itu informal. Bukan juga more bad, tapi worse yang akhirnya e teman-teman. Kemudian ada lil artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu sama kayak kita bilang kurang ya, yaitu less teman-teman. Kemudian berikutnya ada far artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh ini ada dua cara. Teman-teman bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya kalau pakai further, lebih jauh yang teman-teman maksud itu tidak bisa diukur pakai satuan ukuran. Ya, tidak bisa diukur pakai satuan jarak. Oke, contoh nih, saya bilang saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Nah, itu kita bilangnya I want to learn TOEFL further. Karena kalau orang belajar TOEFL kan nggak bisa diukur berapa meter lagi, kan nggak bisa teman-teman. Nah, itu yang dimaksud dengan jarak yang nggak bisa dihitung pakai satuan kilometer. Jadi kayak abstrak gitu ya. Nah, tapi kalau yang farther yang pakai A, itu yang bisa teman-teman hitung dengan satuan jarak. Contoh, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. My house is farther than your house. Nah, karena jarak rumah kan bisa kita hitung berapa kilometer lagi atau jaraknya lebih berapa kilometer seperti itu. Itu ya. Dan yang terakhir, contoh terakhir ya, ada many dan much, teman-teman. Nah, many sama much ini sebenarnya artinya sama ya, yaitu banyak. Cuman mereka memiliki perbedaan penggunaan. Many ketika menjelaskan kata benda ya dan nempel dengan benda yang dijelaskan itu khusus untuk benda yang bisa dihitung saja. Contohnya buku, contohnya orang, contohnya rumah, contohnya mobil gitu ya. Itu bisa dihitung teman-teman. Kita bisa bilang sebuah buku, satu orang, dua orang dan seterusnya. Itu bisa dihitung. Nah, sedangkan much walaupun artinya sama-sama banyak, tapi much ini khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Contohnya uang, money ya. Contohnya lagi adalah eh, kendaraan yang di jalan lalu lintas lah ya. Jadi traffic itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Kemudian lagi misalnya informasi, jadi information itu juga nggak bisa dihitung. Seperti itu. Sebentar, bedanya sugar less dan less sugar itu gimana ya, Mister? Nah, kalau teman-teman menggunakan sugar less, itu sugar sama less itu adalah dua bagian kalimat yang berbeda, teman-teman. Karena sudah dipastikan less-nya yang di setelah sugar itu menjelaskan predikat, kata kerja yang ada di sebelum sugar. Misalnya, put atau gimana ya, eat sugar less misalnya. Jadi, memakan gula eh, gimana ya kurang kurang gitu maksudnya tidak sesering sebelumnya jadi less than before misalnya jadi lessnya itu menjelaskan kata kerjanya memakan tadi teman-teman tapi kalau kita bilang less sugar berarti lessnya itu menjelaskan kata benda sugar sama kayak kita bilang a person seseorang atau one person satu orang. Nah, jadi satu sama kayak less di situ posisinya. Orang, person itu posisinya sama kayak sugar. Sama-sama kata benda dijelaskan oleh kata sifat, yaitu penanda jumlah. Gitu ya. Karena kalau penanda jumlah nempel dengan benda yang dijelaskan, teman-teman, urutannya adalah penandanya jumlah dulu, baru kata bendanya. Many people, bukan people many. Gitu ya. Less water, bukan water less. Less sugar, bukan sugar less. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada di dalam kalimat sugar, spasi less. Nah, itu dua bagian kalimat yang terpisah.
Sugarnya sendiri misalnya jadi objek ya. Lessnya itu jadi keterangan yang menjelaskan predikat atau menjelaskan kata kerja sebelum kata sugar, teman-teman. Seperti itu. Misal kita belajar terlalu keras nih ya, terus teman kita ngasih tahu, kamu harus belajar kurang keras. Maksudnya gimana ya ngomongnya? Jangan belajar keras-keras misalnya. Jadi kita bilangnya you should study less. Gitu ya. Atau kamu misalnya kamu berlari terlalu sering misalnya atau terlalu banyak intensitasnya. Nah, kita bilangnya you should run less. Nah, itu run itu kan kata kerja, bukan kata benda, teman-teman. Nah, diletakkan di setelah. Jadi less itu diletakkan di setelahnya kata kerjanya atau predikatnya seperti itu. Sedangkan kalau misalkan less sugar ya itu jadi satu. Sama kayak kita bilang a person, many people, many books seperti itu misalnya Nisa. Gimana Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, dapat ya. Nah, untuk kata sifat dan kata keterangan lebih dalam kita akan pelajari di hari ke-6 dan hari ke-7, teman-teman. Terutama untuk penempatannya ya. Eh, Besok berarti teman-teman, insya Allah ya. Nah, kita kembali lagi ke materi kita hari ini. Saya ulangi lagi, jadi many sama much artinya sama-sama banyak ya. Cuman mereka ini beda penggunaan, oke? Kalau many untuk yang bisa dihitung, sedangkan much untuk yang tidak bisa dihitung. Nah, tapi untuk bilang lebih banyak, entah itu untuk yang many ataupun much, bentuknya sama nanti komparatifnya, yaitu more. Jadi misal kita mau bilang lebih banyak teman, teman kan bisa dihitung teman-teman. Ya pakainya more bisa, more friends. Ataupun benda yang tidak bisa dihitung juga bisa pakai more. Misalnya lebih banyak waktu, more time. Seperti itu dan lain-lain seperti itu gitu ya. Dan sekali lagi inilah penggunaannya more sama er teman-teman ya. Bedanya itu bedanya di situ. Nah, sekarang kita ke materi inti hari ini yaitu double komparatif. Kalau komparatif tadi itu menambahkan kata more ke kata sifat atau beberapa kasus di kata keterangan ya. Artinya adalah lebih teman-teman nanti ya. Nah, tapi kalau di kalimat double komparatif nanti more ini teman-teman tambahkan sebelumnya dengan kata the dan harus the teman-teman. Dan artinya akan berubah menjadi semakin, bukan lagi lebih. Gitu ya. Dan karena di namanya itu ada kata double, jadi minimal harus ada dua susunan the more apa. Nah, biasanya dipisah pakai koma nanti teman-teman. Nah, jadi sebenarnya double komparatif ini cara formal kita bilang semakin apa, semakin apa. Jadi kayak ngomongin korelasi. Ya, apakah korelasi negatif atau korelasi positif. Misalnya semakin sering kita berolahraga, semakin sedikit penyakit yang mendekat. Misalnya ya, teman-teman, yaitu korelasi negatif. Jadi yang satu itu positif, yang satunya negatif. Atau yang satunya semakin naik, yang satu semakin turun. Tapi ada juga korelasi positif. Misalnya, semakin sering kita berolahraga, semakin sehat tubuh kita. Nah, itu kan dua-duanya positif gitu ya. Berarti itu korelasinya positif. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya double komparatif ini sebenarnya caranya kita bilang semakin apa dalam bahasa Inggris. Jadi nanti the more apa atau the er apa gitu ya. Kemudian gandengannya the more apa, the er apa. Contoh ya teman-teman. Misal dalam bahasa Indonesia kita mau bilang semakin cepat semakin baik. Nah ini kalau kita translate the sooner, the better, titik. Nah ini kalau teman-teman perhatikan kalimatnya ditutup pakai titik, artinya kalimat ini sudah lengkap. Tapi kalau teman-teman cari di dalam kalimat ini nggak ada kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat. Nggak ada juga kata benda yang bisa jadi subjek, ya kan? Tapi ini bisa jadi kalimat teman-teman. Nah memang di dalam kalimat double komparatif ini keunikannya di situ. Ya, jadi di dalam kalimat double komparatif subjek dan predikat tidak lagi penting, tidak lagi wajib teman-teman. Nah, jadi yang lebih wajib adalah ini ya, gandengan dua ini, bentuk baku dua ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada, ketika teman-teman mencari predikat ya, menemukan susunan the er atau the more di depan sendiri, atau di awal klausa, di awal kalimat, maka lupakan subjek predikat, carikan gandengannya dulu the more-nya, ada nggak? Kalau misalkan ada ya berarti sudah lengkap ya. Tapi kalau nggak ada maka teman-teman harus carikan gandengan the more satu lagi, seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman. Misal kita mau bilang tirulah padi semakin berisi semakin merunduk. Nah ini kalau kita translate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows.
Nah, ada subjek predikatnya juga nggak masalah ya, teman-teman. Jadi ada tidak apa-apa, tidak juga nggak masalah. Nah, kemudian contoh berikutnya, misalnya kalimatnya berbunyi, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Nah, ini kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Nah, kemudian contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, jadinya the fewer trees in an area, the hotter it is there. Nah, atau kita dengarkan contoh dalam penggunaan spoken ya, atau bahasa Inggris yang dipakai di verbal, teman-teman, komunikasi verbal. Sebentar, izinkan saya share sound dulu. Oke, kita dengarkan yang diucapkan Bapak Barack Obama ini ya, teman-teman. Silakan. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, jadi dikatakan the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan ya, semakin cepat kamu menyelesaikan atau semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Kalau diartikan seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua ini saya ambilkan dari potongan filmnya Kung Fu Panda yang ketiga. Jadi kita juga bisa sebenarnya belajar bahasa Inggris dari film ya, teman-teman. Cuman kalau grammar sebenarnya tidak terlalu disarankan. Cuman ini ada yang menarik ya di filmnya Kung Fu Panda itu kalau teman-teman pernah lihat ada namanya Master Oogway si kura-kura, teman-teman. Nah, Master Oogway itu dia ngomongnya selalu pakai bahasa formal. Jadi bahasanya itu formal sekali alias kalau mau belajar grammar dari yang dia ucapkan itu bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita dengarkan yang diucapkan oleh Master gue si kura-kura, teman-teman. Silahkan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi. Jadi kalau kita dengar tadi ya, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan kurang lebih, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu ambil atau kamu rebut gitu ya, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. Berarti ini kuncinya pakai the ya Mister. Betul sekali. Jangan lupakan the more atau the er teman-teman. Itu sudah pasti pakai the sebelum more-nya ya. Atau sebelum er-nya. Seperti itu. Jadi kata more atau komparatifnya itu harus dikasih the. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal structure TOEFL seperti ini. Nah, setiap teman-teman menemukan soal structure TOEFL seperti ini, cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, tiba-tiba menemukan setelah koma pas gini ya, teman-teman, ada susunan the more, bla bla bla, ini kata benda ya, teman-teman. Nah, jadi ini kata sifatnya ini dari kata many. Much, maaf. Vitality sama karakter nggak bisa dihitung, teman-teman. Jadi, ini awalnya adalah much, vitality, and karakter. Kemudian dikomparatifkan, jadinya more vitality and karakter. Nah, ditambah sebelumnya dengan the. Ini jadi double komparatif. Nah, kalau teman-teman menemukan ada penanda double komparatif seperti ini, lupakan subjek predikat dulu. Ya, yang lebih penting adalah gandengan satu lagi. Nah, ini yang ada adalah di setelah komanya, teman-teman. Nah, teman-teman berarti disuruh nyari yang sebelumnya koma ya. Berarti di sini ini harusnya ada the more satu lagi. The more the satu lagi, teman-teman. Oke. Yang alpha di situ ada the langsung diikuti kata benda. Tidak ada ungkapan komparatif di sini. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo di sini hati-hati. Yang Bravo memang ada the sama er ya atau komparatif teman-teman. Cuman the sama er ini tidak menjadi satu. Alias mereka berdiri masing-masing berdiri sendiri. Sama-sama menjelaskan kata benda brushwork. Sama kayak misalnya nih kita punya kata benda misalnya girl teman-teman. Artinya adalah gadis atau perempuan gitu ya. Nah sama kayak brushwork. Brushwork juga kata benda teman-teman. Brushwork. Nah, kemudian sebelumnya kita tambahkan the. Jadi the breastwork. Nah, sama the breastwork. The-nya menjelaskan breastwork, teman-teman. Sama kayak kita bilang the girl. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian di tengah-tengahnya sini, kalau kita mau masukkan kata sifat, itu juga bisa. Misal nih, the
loose brushwork. Artinya teknik pengecatan menggunakan kuas yang renggang itu. Maaf teman-teman. Kemudian sama, the girl ini bisa kita tambahkan di tengahnya. Misalnya pretty, artinya cantik ya. Atau ya artinya cantik. Jadi the pretty girl atau elok gitu. Jadi the pretty girl, gadis yang cantik itu. Seperti itu. Nah, pretty-nya ini juga bisa kita tambahkan atau kita komparatifkan, kita morkan teman-teman. Jadinya nanti the prettier girl kalau diartikan gadis yang lebih cantik itu, jadi artinya masih bukan semakin. Nah, supaya the sama more-nya sama prettier-nya itu jadi satu, tidak terpisah masing-masing, maka pisahkan dulu dengan kata benda girl ini, teman-teman. Caranya gimana? Girl-nya ini teman-teman carikan the atau teman-temannya the yang lain. Misalnya misalnya en gitu ya. Itu boleh kalau yang di sebelum kata bendanya. Tapi kalau yang sebelum nyomornya atau ernya itu wajib the, teman-teman. Nah, jadi the prettier a girl atau the prettier the girl misalnya ya, kalau diartikan nanti semakin cantik gadis itu atau the prettier a girl berarti semakin cantik seorang gadis misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi supaya the sama prettier itu jadi satu, menjadi satu, tidak berdiri masing-masing sendiri-sendiri, maka pisahkan sekalian dengan benda yang dijelaskan. Caranya girl-nya ini carikan the sendiri, teman-teman, atau teman-temannya the. Misalnya misalnya en, misalnya kepemilikan, misalnya itu atau ini, itu juga bisa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa karena ini artinya teknik pengecatan yang lebih renggang itu. Jadi masih belum artinya semakin, teman-teman. Oke, jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ini tidak ada bentuk komparatif sama sekali ya, sedangkan kita butuhnya double komparatif. Charlie tidak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta, gitu ya. Di situ ada the loser, dia jadi satu. Karena brushwork yang dijelaskan dengan kata sifat sudah punya the sendiri. Berdiri sendiri dia, teman-teman. Itu ya, nanti kalau diartikan, sorry, kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stephenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan dalam lukisan pemandangannya Stephenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan, saya ingin memberikan spoiler sedikit ya, teman-teman, bahwa jenis soal ini adalah jenis soal yang paling jarang keluar di soal structure TOEFL. Memang paling gampang ya, tapi jadi sejauh saya tes sejak tahun 2020 awal ya, sampai sekarang itu saya baru menemukan soalnya itu dua, teman-teman. Baru nemu dua soal di soal structure TOEFL yang resmi dari ITS. Nah, tapi karena ada, siapa tahu nanti teman-teman dapat gitu ya. Jadi kita berikan seperti itu teman-teman untuk jaga-jaga atau antisipasi. Nah mungkin sebelum kita ke latihan, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan silahkan. Boleh di-unmute nggak apa-apa. Kalau teman-teman juga ingin tulis juga silahkan. Silahkan teman-teman. Izin bertanya, Mister. Iya silahkan Miss. Jadi tadi kan saya nangkepnya kalau the itu kan satu ya untuk semakin. Lah terus kalau misalkan kita itu nambahin yang setelah kata-kata semakinnya itu kayak tadi kan the loser, the bruiser word kayak gitu. Ini kita harus melihatnya seperti apa ya, Mister? Karena kan kita udah lihat nih kalau the more, kemudian yang belakang juga sudah ada the juga. Lah ini kita karena ini ada the-nya kan lebih dari satu. Mm-mm. Kita message-nya seperti apa gitu biar ternyata bisa ya lebih dari satu the di setelah the juga gitu di satu kalimat. Makasih. Oke, nah jadi penggunaan the ya teman-teman. Apakah the itu boleh di dalam kalimat lebih dari satu? Jawabannya boleh teman-teman. Karena the itu fungsinya hanya menjelaskan kata benda saja. Sebenarnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya fungsinya the itu menjelaskan kata benda. Karena dia kan kata sifat, kelas katanya the ini teman-teman. Lebih tepatnya yang determiner. Karena kata sifat itu banyak. Nanti di determiner ada lagi artikel. Nah the ini keluarganya artikel itu. Nah, tapi secara general, secara garis besar, dia adalah kata sifat yang fungsinya seperti kata sifat yang lain, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi dimanapun ada kata benda muncul, boleh kita tambahkan dengan
selama mengikuti penggunaan the ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh the itu muncul lebih dari satu, jawabannya boleh. Gitu ya. Nah, untuk di kalimat double komparatif yang perlu teman-teman tekankan adalah susunan the more bla bla bla, kemudian nanti ada koma, kemudian diikuti the more satu lagi. Seperti itu, Miss. Apakah pertanyaannya maksudnya seperti itu? Misalnya? Ya, jadi itu bebas ya berarti ya untuk menambahkan di suatu kalimat. Yang penting itu tuh ada di kata bendanya tersebut gitu untuk Betul. nambah. Betul. Jadi untuk the ini selama ada kata benda, apakah boleh pakai the? Jawabannya boleh, Miss. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama, dan juga sebenarnya besok kita akan pelajari lebih dalam ya teman-teman, karena besok kita akan lebih mendetail ke kata sifat. Kata sifat itu ada banyak sekali kategorinya dan penggunaan-penggunaan khususnya salah satunya the ini ya. Jadi the tadi kan saya sebutkan keluarganya artikel. Nah artikel itu kata sifat yang bagaimana? Itu kita pelajari besok. Untuk saat ini yang perlu teman-teman pahami adalah the ini kata sifat teman-teman. Fungsinya menjelaskan kata benda atau mensifati benda ya, yang punya sifat itu hanya benda teman-teman. Jadi dimanapun ada kata benda, ada kata sifat, tidak apa-apa. Seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sepertinya masih aman. Oke, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali ya teman-teman ya. Supaya nanti tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya. Nah, di sini ada satu soal. Silakan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, kita belajar ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, 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 delta. Sepertinya semuanya teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, kok ada bentuk the less the seperti ini. Nah, ini adalah penanda double komparatif ya teman-teman. Lupakan subjek predikat. Oke, teman-teman ingat kalau ini penada double komparatif dan double komparatif harus lebih dari satu, minimal dua, teman-teman. Di setelah koma harusnya ada satu lagi, tapi di situ nggak ada. Jadi teman-teman disuruh mencari the more satu lagi. Dan betul sekali, satu-satunya the more atau the di pilihan ABCD hanya yang delta. Dan memang seringkali seperti ini ya teman-teman. Jadi jawabannya nanti pasti cuma ada satu. Seperti itu. Maksudnya yang demor-demornya selama ini yang saya temukan seperti itu. Jadi the nya itu cuma ada satu. Yang lain itu nggak pakai the kadang. Yang kalau nggak gitu nggak pakai more. Kadang nggak pakai the, nggak pakai more, nggak pakai seperti itu. Jadi kelihatan sekali yang lain yang salah seperti itu. Itu ya. Jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, the less the air in a balloon is compressed, the greater the volume it occupies. Jadi semakin sedikit udara di sebuah balon itu dikompres, semakin besar volume yang udara itu ambil atau ambil alih atau apa ya bahasa yang enak teman-teman. Tempati seperti itu. Jadi yang udara itu tempati. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta. Oke, mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika kita mencari subjek predikat, teman-teman menemukan ada the atau the more.
ketemu dengan the lagi atau teman-temannya the misalnya ya teman-teman. Nah maka di sini lupakan subjek predikat dulu karena ada yang lebih penting yaitu gandengan the more satu lagi. Ya, yang harusnya di setelah koma itu ada tapi nggak ada. Nah, di setelah koma itu adanya cuma er-nya saja, teman-teman. Warmer dari kata warm, ya, hangat. Nah, warmer itu lebih hangat. Nah, cuman ini harus diganti menjadi semakin. Caranya gimana? Tambahkan the sebelumnya. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta. That's right. Nanti kalau dibaca, the flatter a snowflake is, the warmer the layer in which it develop. Jadi semakin datar atau pipih gitu ya, sebuah bunga salju, semakin hangat lapisan udara di mana dia terbentuk sebelumnya karena dia pakai verb 2, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa. Ada juga bravo. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di sini ada the more. Ya betul, ini the more ya teman-teman. The itu penanda double komparatif. Dan setelah koma itu juga sudah ada. The more satu lagi ya. Berarti ini double komparatif syaratnya sudah lengkap. Oke, the more dengan the more satu lagi. Nah, di sini teman-teman hanya diminta mencarikan benda yang dikorelasikan, yang dibandingkan, teman-teman. Gitu ya. Nah, benda yang dibandingkan itu wajib jelas atau harus dikasih the atau teman-temannya the, teman-teman. Dan di pilihan A, B, C, D yang ada the atau teman-temannya the itu cuman yang alpha. Maaf ini efeknya warnanya kurang bagus ya, teman-teman. Jadi terlalu putih gitu. Jadi kayak nggak kelihatan. Nah, jadi nanti kalau dibaca, the lower the level of body temperature in mammals, the slower their metabolic rates becomes. Gitu ya kalau diartikan, semakin rendah tingkat temperatur tubuh pada mamalia, semakin pelan tingkat metabolisme mereka jadinya. Kalau diartikan seperti itu. Nah, sedangkan yang jawaban Bravo Charlie Delta tidak ada the atau teman-temannya the. Gak bisa ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan teman-teman saya lihat menjawab alfa, alfa, alfa. Sepertinya semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di sini ada the. Ini penanda double komparatif teman-teman. Lupakan subjek predikat dulu ya. Yang lebih penting setelah koma harusnya ada the more satu lagi tapi belum ada. Nah di pilihan A, B, C yang ada the more atau the satu-satunya hanyalah yang alfa. Jadi jawabannya alfa teman-teman. Nanti kalau dibaca, the higher the rate of migration there is into a city, the greater the demand there is for housing and employment. Jadi semakin tinggi tingkat migrasi yang ada masuk ke dalam kota, sebuah kota gitu ya, semakin besar permintaan yang ada untuk rumah atau perumahan gitu ya, dan juga tenaga kerja atau lowongan kerja seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada as a general rule. Nah ini petunjuknya teman-teman adalah setelah koma ini, teman-teman. Itu kan harusnya kalimat itu diawali subjek predikat ya, tapi di sini diawali dengan penanda double komparatif yaitu the more acidic the. Maka lupakan subjek predikat. Yang lebih penting di sini kita harus carikan the more satu lagi setelah koma yang belum ada. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the more-nya cuma satu atau the er-nya cuma satu, yaitu yang delta, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, as a general rule, the more acidic the soil in a bog is, the better adapted are its plants to nutrient poor conditions. Jadi sebagai pengetahuan umum gitu ya, atau sebagai hukum alam gitu teman-teman, semakin asam tanah pada sebuah rawa-rawa, semakin baik adaptasinya tanaman-tanamannya atau tanaman-tanaman rawa tersebut terhadap kondisi yang minim nutrisi. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo ya. Oke, sepertinya semua menjawab. Oh, enggak ada juga jawaban alfa. Oke, mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di sini ada predikat demonstrates, teman-teman ya. Artinya menunjukkan, subjeknya adalah Pascal's principle. Kemudian setelah demonstrate ada conjunction that ya. Conjunction selain fanboys hanya bisa menghubungkan dua SP materi hari kedua. Jadi setelahnya harusnya ada subjek predikat lagi. Nah, tapi setelah conjunction itu kan harusnya biasanya diikuti kalimat biasa ya subjek predikat teman-teman. Ini kalimatnya diikuti oleh kalimat double komparatif. Di situ ada the greater the, ya the more the. Maka lupakan subjek predikat teman-teman. Karena yang lebih penting adalah teman-teman diminta mencarikan the more satu lagi ya. Nah di setelah koma. Dan benar saja di situ belum ada. Jadi teman-teman di sini diminta mencarikan the more satu lagi. Jadi jawabannya adalah yang bravo teman-teman. Itu ya. Nanti kalau dibaca, Pascal's principle demonstrates that the greater the applied pressure on a confined fluid, the greater is the transmitted force. Jadi kalau diartikan, prinsipnya Pascal itu menunjukkan atau menyatakan bahwa semakin besar tekanan yang diberikan pada sebuah atau sejenis cairan yang apa ya tertutup pada sebuah bidang gitu teman-teman, sebuah wadah gitu tertutup rapat, semakin besar pula gaya yang dikirimkan atau yang diberikan seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan dari Miss Anissa. Ya, pertanyaan Mister, sorry, di sini kan nggak ada the er ya. Ini, Miss, the er di sini. Jika dimasukkan sebagai jawaban, jadinya the er. The er is ya. Nah, sekali lagi teman-teman, subjek predikat tidak lagi penting. Jadi kalau ada predikat, terutama predikatnya hanya berupa to be, ini kalau teman-teman hapus nggak masalah. Apalagi hanya berupa to be kan nggak punya arti teman-teman ya, hanya buat syarat aja. Tapi kalau misalkan nggak ada pun di kalimat double komparatif nggak masalah. Ini pun kalau teman-teman pindah ke sini juga nggak apa-apa. Di setelahnya the transmitted force itu juga boleh. Jadi teman-teman juga bisa bilang the greater the applied pressure on a confined fluid, the greater the transmitted force is. Itu juga boleh teman-teman. Bahkan is-nya kalau teman-teman hapus juga nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Apakah tidak selalu the more the er ya Mister? Kalau yang kedua the-nya tidak selalu ya. Tapi kalau yang depan itu selalu menggunakan the teman-teman.
Kalau yang ini tidak selalu the tidak apa-apa. Misalkan pakai kepemilikan, misalnya pakai jadi teman-temannya the itu banyak. Misalnya ada misalnya ada an, misalnya kepemilikan ya, misalnya their atau misalnya its itu kepemilikan teman-teman. Oke? Atau misalnya penunjuk atau demonstratif, misalnya itu, that yang artinya itu, atau ini, this, teman-teman, dan teman-temannya. Jadi ini yang dimaksud teman-temannya the. Tapi kalau yang sebelumnya more atau sebelumnya itu wajib pakai the untuk di kalimat double komparatif. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Anissa? Oh gitu ya, Miss. Berarti harus the more lalu diikuti the an ya. Betul, kalau kata benda ya, teman-teman. Kalau kata benda. Sebenarnya tidak selalu ada sedikit pengecualian. Tapi kayaknya di soal structure TOEFL belum pernah ada kasus pengecualian itu. Jadi saya menghindari takutnya nanti teman-teman bingung nanti. Gitu. Jadi yang keluar saja. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari Bisari, apakah ada kondisi di mana level kalimat pembanding kedua lebih tinggi atau memang selalu setara? Maksudnya lebih tinggi bagaimana, Miss? Mungkin bisa diperjelas di kata tingginya atau boleh di sebentar. Boleh 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 Miss sebentar. Ini saya ini ya sebentar. Oke, silakan Miss Sari boleh unmute. Halo, kedengeran suaranya? Terdengar Miss Sari, silakan Miss. Maksudnya misalnya kayak memang itu kan posisinya di luar, berarti untuk dalam kalimat ini yang kalimat keduanya yang pembandingnya itu lebih tinggi misalnya the greater sama the greatest. Oh memang secara kalimat itu termasuk secara setara. Jadi emang the greater sama the greater atau the lower ada yang worse atau dan sebagainya. Suaranya Yang maksud putus-putus, Miss. Tapi gini, yang saya tangkap gini ya. Apakah boleh yang kedua menggunakan superlatif misalnya yang alfa? Apakah gitu, Miss Sari? ya ya ya. Betul. Maksudnya Oh, apakah maksud ada kondisi tertentu? Oke, jadi maksudnya lebih tinggi itu maksudnya perbandingannya ya kan perbandingan itu ada tiga ya teman-teman, ada positif, ada komparatif sama superlatif. Nah, apa namanya superlatif itu yang paling, yang alfa itu. Nah, jawabannya ya tidak bisa teman-teman. Nanti kalau diartikan nggak bisa juga. Jadi nanti kalau diartikan ya, kalau kita masukkan yang alfa ya, coba teman-teman bandingkan nanti ketika dimasukkan yang bravo. Jadi kalau misalnya kita masukkan yang alfa di titik-titik, nanti artinya jadi seperti ini. Prinsip Pascal menyatakan bahwa semakin besar tekanan yang diaplikasikan terhadap sejenis cairan yang tertutup di wadah gitu ya, di wadah tertutup, yang paling besar adalah gaya yang dikirimkan. Nah kan gak enak teman-teman. Ya kan, jadi ngomongin korelasi. Korelasi itu harus perbandingan dengan perbandingan, komparatif dengan komparatif. Di dalam nama kalimatnya pun double komparatif, bukan komparatif superlatif. Seperti itu. Jadi memang gandengan komparatif ya gandengannya juga komparatif seperti itu, Miss. Nah sekarang bandingkan dengan yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, Pascal's principle demonstrate that the greater the applied pressure on a confined fluid, the greater is the transmitted force. Jadi prinsip Pascal menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang tekanan yang diaplikasikan pada sejenis cairan yang tertutup rapat, semakin besar juga gaya yang ditransmisikan atau yang dikirimkan, yang diberikan seperti itu. Nah, jadi jawabannya tidak bisa, misalnya harus sama-sama atau more, sama-sama komparatif seperti itu. Apa ada kondisi tertentu kalau kita menggunakan superlatif? Kalau superlatif itu hanya makna ya, Miss. Di hari ke-8 nanti ada bab tentang superlatif di soal structure TOEFL. Jadi sudah saya pilihkan kalau di soal structure TOEFL itu superlatif kapan munculnya? Ya gitu ya. Jadi nanti kita pelajari di hari ke-8. Oke, sama-sama Miss Sari. Kemudian ada pertanyaan lagi dari siapa tadi? Oke, sudah tidak ada ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke nomor berikutnya. Mohon izin untuk saya mute kembali dulu supaya teman-teman bisa lebih konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan latihannya. Silakan teman-teman dicoba lagi ya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, 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 Charlie. Sepertinya semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di sini hati-hati delay itu kata benda ya, kata benda ya teman-teman karena sebelumnya ada the-nya. Nah, di setelah koma di situ ada the higher the. Ini adalah penanda double komparatif. Ya, teman-teman lupakan dulu subjek predikat karena ada yang lebih penting yaitu the more satu lagi setelah koma yang mana di situ belum ada. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya diminta mencarikan the more satu lagi di pilihan A, B, C, D cuma satu yaitu yang Charlie. Jadi kalimatnya nanti kalau dibaca, according to Skinner's theory of operant conditioning, the higher the delay in reinforcement, the lower the behavioral response. Jadi menurut teorinya Skinner mengenai operant conditioning, ini teori learning ya, psikologi teman-teman. Semakin tinggi delay itu keterlambatan gitu ya. Semakin tinggi keterlambatan pada reinforcement itu pada ini apa? Dorongan gitu ya teman-teman. Semakin rendah tanggapan behavioralnya, tanggapan perilakunya seperti itu. Dan itu tadi ya teman-teman materi tentang double comparative. Mohon maaf karena memang untuk mencari jenis soal ini sulit sekali. Jadi memang karena itu tadi yang saya sampaikan jenis soal ini tuh jarang sekali keluar. Tapi keluar teman-teman ya, tapi keluar. Nah siapa tahu nanti ketika teman-teman tes menemukan soal ini, maka saya berikan kepada teman-teman. Alhamdulillah Miss Adita, you enjoy the class. Nah, sambil saya absen ya, siapa tahu teman-teman ada yang pengen bertanya, silahkan. Boleh di-unmute, boleh juga ditulis, nggak apa-apa sambil saya absen ya. Jadi mohon jangan meninggalkan lapangan upacara, tapi teman-teman boleh unmute, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah selesai saya absen teman-teman ya. Alhamdulillah bisa join, Alhamdulillah Miss Wanita ya. Dan I see that you enjoy it. Materi yang banyak dan mendominasi di struktur itu apa aja ya Mister? Biar ada gambaran maksud saya maaf, biar ada gambaran untuk materi ke depan. Nah, untuk TOEFL ini yang sudah kita pelajari dulu ya teman-teman. Yang perlu teman-teman pelajari adalah materi hari pertama, kedua, dan ketiga. Untuk materi hari keempat itu memang hampir selalu keluar teman-teman. Tapi ya keluarnya paling satu soal, paling banyak dua soal gitu ya. Kadang itu kalau yang satu soal ini di struktur bagian pertama itu di nomor-nomor akhir. Misalkan nomor 14, kadang nomor 13, kadang nomor 15 seperti itu gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan yang satunya itu biasanya di error analysis atau struktur bagian kedua, tapi itu pun di tengah-tengah gitu. Jadi acak gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk soal apa namanya bab nomor 4 yang kita pelajari itu jarang tapi saran saya tetap dipelajari ya teman-teman karena lumayan satu soal atau dua soal seperti itu. Kalau bab kelima ini memang dia paling mudah ya teman-teman, tapi menurut saya ini adalah jenis soal yang paling jarang keluar seperti itu. Jadi yang mendominasi yang sejauh yang sudah kita pelajari adalah bab bab 2 mungkin ya teman-teman. Bab 2 itu paling banyak. Alhamdulillah teman-teman inversi yang ya betul yang bab 4 itu inversi pembalikan kalimat itu kadang cuma munculnya cuma satu soal misalnya saya gitu ya. Di nomor 13 yang seingat saya itu sering kali nomor 13 gitu. Kalau nggak itu nomor 14 kadang nomor 15 seperti itu. Intinya di akhir-akhir struktur yang bagian pertama. Nah, kita masih ada beberapa bab ya, teman-teman masih ada bab 6 sampai bab 10. Jadi saya belum bisa bilang beberapa yang paling banyak karena yang sudah saya sampaikan ke teman-teman hanyalah bab 1 sampai bab 5 dulu. Jadi teman-teman fokus dulu di situ, gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi silahkan teman-teman.
Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali, sebentar. Baik, Mister, thank you. Mungkin nanti di last mid structure boleh. Iya, betul. Nah, nanti di akhir, teman-teman, atau nanti mohon ditanyakan kembali ya, misalnya saya. Karena kadang saya lupa. Atau teman-teman nanti misalkan nih pengen lihat paket soal structure yang resmi itu kayak gimana sih. Nanti bisa lanjut ke program penguatan di ekstensi, teman-teman. Di situ kita membahas 3 paket lengkap. Jadi 3 ya, bukan satu. Jadi setiap paketnya itu ada listening, structure, sama reading yang sudah acak, teman-teman. Nanti teman-teman supaya bisa membandingkan. Oh, kalau menurut saya di yang ini nih bab satu itu berapa berapa soal muncul. Nah, teman-teman bisa. Nanti dari paket kedua berapa. Nah, itu jadi pembanding nanti akhirnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, atau nanti kalau teman-teman mereview rekamannya ya, kemudian menemukan apapun yang menurut teman-teman bingung, silahkan ditanyakan. Boleh japri, boleh juga di grup TOEFL ITP yang bisa teman-teman bisa chat, bisa nulis pertanyaannya kita diskusi di situ ya. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Seperti biasa, semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you the next one, guys. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Terima Mister. kasih teman-teman. Terima kasih Terima Miss. kasih, Oke, Mister. good night guys.